Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tristan, pagi hari ini kami berada di SMK Negeri 2 Palembang. SMK ini menyelenggarakan kompetensi unggul. Kita akan lihat bagaimana kawan-kawan di SMK Negeri 2 Palembang mengembangkan kompetensi yang ada. Mari kita lihat. Ya, sahabat, pagi ini kita juga ditemani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palembang, Bapak Rapli. Selamat pagi Pak Rapli. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Arif. Waalaikumsalam. Nah Pak Rapli, ini SMK kan sudah cukup lama ya mengembangkan revitalisasi. Ya. Kalau nggak salah itu SMK revitalisasi pertama. Ya. Ya. Nah, bagaimana SMK 2 ini dikembangkan hingga menjadi SMK revitalisasi, Pak? SMK 2 ini ada beberapa kompetensi karena SMK ini cukup lama berdirinya, Pak. Oleh karena itu, melalui pimpinan-pimpinan terdahulu secara bersama-sama dengan komponen yang ada, penyelenggara pendidikan yang ada di sini mengembangkan revitalisasi baik gedung, peralatan maupun sarana prasarana lain. Ya, dari sisi kurikulum pengembangan SMK ini seperti apa, Pak? Sisi kurikulum kita melaksanakan kurikulum nasional dan juga kita adopsi bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada di sini. Sehingga hampir setiap tahun kita mengadakan sinkronisasi dengan mengundang para dunia usaha dan industri untuk memberikan masukan agar kompetensi yang terupdate setiap tahun. Ya. Dari sekian kompetensi yang dikembangkan, yang paling menonjol apa di sini, Pak? Sekarang ini kita menonjolkan kompetensi teknik pemesinan. Maka program PK unggul kita teknik pemesinan sekarang. Nah, kerjasama dengan industri yang dilakukan dengan mana saja? Kita kerjasama dengan Pusri, Pertamina, PLN, PT Sima, dan Auto 2000 dan perusahaan-perusahaan mesin yang lain. Ya, untuk ini kalau kita bicara tentang kontribusi SMK dalam pengembangan pembangunan daerah. Nah, bagaimana alumni SMK ini didorong untuk meningkatkan kemampuan dan kontribusinya dalam pembangunan daerah, Pak? SMK ini kita cukup banyak alumni kita dan yang calon alumni pun sekarang kita sedang bekali dengan kompetensi keahlian yang bermacam-macam sesuai dengan kompetensi yang kita buka. Nah, kita berharap nanti siswa ini dengan peningkatan kompetensi keahlian ini mereka akan terserap pada dunia kerja, terserap juga perguruan tinggi, dan mereka bisa berwirausaha. Dan ada juga alumni kita yang sudah cukup mapan. Itu mereka juga membantukan di masjid kita, itu bantuan alumni, Pak. Sebagai pelaksana revitalisasi pertama, Pak, kalau tidak salah dulu ini bersama-sama dengan Pacitan ya, Pak ya, SMK Negeri Pacitan ini. Nah, apa rencana besar SMK Negeri 2 ini ke depan, Pak? Sebagai revitalisasi yang pertama, rencana kita ke depan nantinya akan meningkatkan kompetensi keahlian guru-guru, siswa, dan mereka akan kita dorong dan akan kita bentuk menjadi wirausaha dan juga melanjut ke perguruan tinggi, dan juga mereka juga akan bekerja. Dengan demikian nanti lulusan kita semuanya akan terpakai dan terserap semua. Itu perjuangan kita, Pak. Kita berharap perjuangan ini akan sampai sehingga kita akan menikmati hasilnya pada saatnya nanti. Ada usulan atau keinginan-keinginan kawan-kawan dan khususnya kepala sekolah ke depan? Kita punya keinginan, karena maka kita sedang mengembangkan sekarang, mendukung pemerintah daerah. Kita ada tantangan Bapak Gubernur kita sekarang mengembangkan water treatment dan inovasi-inovasi teknologi yang telah kita bangun. Dan kita juga mengembangkan saat ini sepeda, yang nantinya tidak hanya produksi sepeda, tapi kompetensi keahlian anak-anak kita bisa memproduksi ini. Dan pada saatnya nanti mungkin ini cikal bakal untuk mereka berwirausaha. Oke sahabat Tristan, kita akan lihat di bengkel-bengkel yang ada di sini dan bagaimana pengembangan peralatan yang dilakukan oleh SMK 2 untuk memaksimalkan pengembangan SDM yang berkualitas, handal, dan profesional. Mari kita lihat. Pak Rapli, ini ya, kalau tidak salah kemarin kan Provinsi Sumatera Selatan ini
menerima penghargaan MURI Ya. untuk kota terinovatif ya di Indonesia. Nah, peran SMK Negeri 2 di mana di situ, Pak? Kita mendorong mereka berinovasi-inovasi, membuat inovasi-inovasi, mengembangkan baik per jurusan maupun secara sekolah. Ada beberapa banyak inovasi-inovasi kita, nanti bisa kita lihat di ada water treatment, ada toilet portable, dan banyak lagi yang kita buat pengembangan teknologi sederhana yang nantinya akan menambah pembendaharaan inovasi yang di Sumatera Selatan. Nah, di bidang pemesinan sendiri, produk apa yang paling menonjol yang dihasilkan oleh kawan-kawan ini, Pak, di sini? Kita sedang mengembangkan produk sepeda, Pak, sekarang. Sepeda listrik? Sepeda biasa. Ini kita sedang membuat prototip. Nanti ini akan, doakan saja, Pak, ini akan mengisi produk, ada pemesanan untuk Timur Tengah. Ketika prototip kita ini bagus dan diterima, bukan tidak mungkin produksi sepeda sampai 1000 unit per tahun. Ini masih perjuangan. Nah, tentu di dalam mengembangkan usaha-usaha seperti ini kan dukungan pemerintah melalui pemberian belut, pelaksanaan belut di sekolah itu menjadi penting. Nah, sejauh mana belut sudah dilaksanakan, Pak, di SMK 2? BLUD masih kita dalam proses, Pak. Dalam proses, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan mendorong sekolah ini menjadi BLUD sehingga nanti seluruh kegiatan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak salah dalam pertanggungjawaban penggunaan baik peralatan maupun penggunaan dana maupun penggunaan sumber daya yang ada di sekolah ini. Sahabat, ini bengkel yang dipergunakan untuk anak-anak kita, ini bengkel teknik sepeda motor parapli. Bagaimana anak-anak kita itu memaksimalkan bengkel ini untuk pelajaran praktek, Pak? Anak kita jadwalkan praktek setiap hari. Dia menggunakan, sekarang kita bagi, Pak, ada elektrikal, ada engine, ya kan. Nah, sehingga dengan ada pembagian ini, apalagi kondisi pandemi COVID-19 ini, kita tidak banyak siswanya. Dalam satu kelas kita bagi 2. Itu kan bagi lagi 4, sehingga dia bisa maksimal. Oke, ini sudah standar industri, Pak, ya? Ya, ini kerjasama dengan AHAS, Pak. Ya, oke, sahabat, ini Honda. Kerjasama bengkel ini adalah dengan Honda atau AHAS Motor, ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya ini akan menjadi bengkel yang dipergunakan sebagai TEVA, ya, cikal bakal TEVA-nya di sini, dan menghasilkan sesuatu yang produktif untuk pengembangan kompetensi anak-anak didik kita. Mari kita lihat yang lain. Ya, ini fokusnya di teknik, termasuk diantaranya adalah mekatronika, elektronika industri, dan otomotif. Ini ini hasil produksi inovatif anak-anak SMK 2. Salah satunya adalah WC portable atau toilet portable. Nah, Pak Kepala Parapli, konsep pengembangan toilet portable ini seperti apa, Pak? Konsepnya begini, Pak. Ini kan pemerintah maupun swasta sering memerlukan hal yang seperti ini. Contoh, peresmian jalan tol, peresmian peralatan-peralatan yang misalnya acara-acara pemerintah maupun acara swasta, sering pada tempat itu memerlukan yang hal seperti ini. Ini dilengkapi dengan listrik tenaga surya, Pak. Jadi ketika alat ini diajak ke sana, langsung listriknya sudah ada. Terintegrasi juga ketika ada bencana alam, terintegrasi juga dengan water treatment. Water treatment ini bisa melayani air ke sini. Oke. Ya, ini water treatment yang terintegrasi dengan toilet portable. Ini, Pak. Dan ke depan kawan-kawan ini bisa diperjualbelikan secara bebas. Oleh karena itu, mari kawan-kawan industri dan dunia usaha datang ke SMK Negeri 2 Palembang
kita duduk bersama, kita pikirkan bagaimana mengembangkan kompetensi anak-anak kita agar menjadi sumber daya yang unggul, dinamis, profesional, berkarakter, dan inovatif. Ya, ini produksi sepeda yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ini sedang praktek bagaimana produksi yang dilakukan di sini. Ini mereka sedang melakukan produksi sepeda, rangka sepeda. Ini sahabat, ini siswa SMK Negeri 2. Kelas berapa Mas Rizky? Kelas 12, Pak. Kelas 12. Kelas Rizky. Ini konsep sepeda apa yang akan dibangun di sini? Ini nanti kita buat sepeda manual, Pak. Seluruhnya dibuat di sini atau bagian-bagian tertentu dari rangkanya? Ini kita rangkai sendiri di sini, Pak. Rangkanya sendiri? Ya. Yang murni buatan kalian yang mana? Seluruhnya atau? Ini, Pak. Oh, ini rangka-rangka depannya? Rangka-rangka ya baru, Pak. Kalau sok seperti ini? Ini contoh, Pak, baru. Ini masih contoh? Ya, ini yang dirangkai sendiri. Oke. Ya, sahabat, ini hasil produk dari SMK Negeri 2, khususnya siswa-siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Palembang. Dukung terus pengembangan SMK Negeri 2 Palembang dan SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia. Ini kita ke bengkel teknik pemesinan, khususnya bengkel otomotif di sini. Ini kita mengembangkan alat teknologi pertanian juga, Pak. Ini mesin CNC baru. Ya. Ini yang kita buat teknologi pertanian yang ini, Pak. Kita akan mengadopsi ini, kita buat inovasi lagi. Jadi nanti kita sudah alsintan alat teknologi pertanian itu kita buat di sini. Ini ada spare part-nya yang sedang kita kembangkan, Pak. Ya. Kalau jadi, ini nanti akan mendukung yang kita buat ini. Ini, Pak. Ya, ini ada CNC baru yang dipergunakan dan ini dikembangkan untuk mendukung peralatan pertanian. Ini penting untuk pengembangan ketahanan pangan nasional. Jadi kawan-kawan, sahabat, dan dunia usaha di SMK Negeri 2 Palembang ini sudah dikembangkan berbagai produk pemesinan, termasuk diantaranya adalah mesin-mesin industri pertanian. Oleh karena itu, mari kawan-kawan industri kita kembangkan bersama SMK Negeri 2 Palembang. Ya, ini teknik instalasi tenaga listrik yang juga mengembangkan energi terbarukan di sini, dan saya kira Palembang ke depan bisa menjadi pusat pengembangan energi terbarukan. Sekali lagi kawan-kawan industri dan dunia usaha, seluruh kompetensi yang ada di industri bisa kita temukan di SMK Negeri 2, dan ini menjadi pusat produksi yang harus kita dukung terus. Kebetulan ini juga masa PPKM, sehingga pembelajaran yang dilakukan pun masih tetap menggunakan protokol kesehatan dan masih dengan menggunakan sistem blok. Apa rencana SMK Negeri 2, Pak, untuk mengembangkan ketenaga listrikan ini? Kita tenaga listrik ini kita sedang akan mengembangkan tenaga surya. Salah satu contohnya yang di atas tadi. Nanti itu kita perbanyak. Bukan tidak mungkin toilet portable ini ketika itu booming di pasaran, anak ini kita persiapkan untuk itu. Oke, jadi seluruh kompetensi yang ada akan terintegrasi dalam satu produk, dan hasilnya akan kita tunggu pada saat yang akan datang. Salah satu
kiprah dari kawan-kawan di SMK adalah mengembangkan menara ini, menara air, dan menara ini dipergunakan secara maksimal untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam pengembangan listrik nanti. Ya, ini berangkat dari STM 1, teknik bangunan ya. Ya. Teknik bangunan. Dan ini adalah gedung lama yang direhab, dan ini adalah teknik pemodelan di sini. Kita akan lihat. Sahabat, ini konsep yang ideal. Ruang guru berada di tengah, kemudian sisi kiri dan kanannya adalah ruang-ruang belajar, sehingga mobilitas guru dan siswa tidak terlalu jauh. Dan ini terintegrasi ke dalam satu sistem. Teknik pemodelan. Inilah ruang laboratorium desain pemodelan. Dan ini menjadi contoh baik untuk kawan-kawan yang mengembangkan desain dan teknik pemodelan di seluruh SMK Indonesia. Pak Ramli, bagaimana konsep pengembangan SMK ini, khususnya di kompetensi pemodelan ini? Kita begini Pak, karena di sini juga membutuhkan jurusan bangunan. Salah satunya jurusan arsitek yang sangat diminati. Maka jurusan ini hampir setiap tahun sudah bisa bekerja. Sambil magang juga kadang-kadang dia dapat uang. Lumayan juga masih anak SMK. Tapi semuanya ini laris terjual. Nah, ini kalau kita lihat dari potensi yang ada memang luar biasa Pak. Nah, untuk selama masa pandemik ini bagaimana mereka diatur untuk praktek kerja mereka Pak? Mereka tahap awal kita 25% Pak. 25%. Walaupun kondisi pandemi kita yang lainnya daring, 25%-nya di sini. Walaupun daring ini belum tentu maksimal, belum tentu bisa menggantikan tatap muka, tapi itulah upaya kami dapat tempuh untuk mengisi ilmu pengetahuan dan teknologi siswa. Kalau kita bicara serapannya Pak, berapa persen anak-anak kita terserap di industri khususnya untuk kompetensi desain pemodelan ini? Desain hampir barangkali 80% Pak. Selainnya ada juga yang melanjut ke perguruan tinggi. Karena ini tidak banyak jurusan ini Pak, orang yang buka. Ya, kawan-kawan industri, desain pemodelan bangunan ini atau dulu disebutnya teknik bangunan menjadi satu kebutuhan untuk pembangunan nasional. SMK Negeri 2 Palembang menyiapkan seluruh kebutuhan itu dengan karakter yang kuat, profesional, dan inovatif. Oleh karena itu, mari kawan-kawan datang ke SMK 2, kita kembangkan bersama kompetensi ini secara maksimal. Kita lihat yang lain. Jadi ini salah satu mapel PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Ini kita fokuskan sesuai dengan kompetensi kita membuat maket bangunan. Ini hasil karyanya dibuat secara berkelompok, maksimal 5 orang. Ini laboratorium teknik geomatika. Teknik geomatika ini melatih anak-anak kita untuk mengenal bagaimana geomatika berkembang hingga saat ini. Mari kita kembangkan terus teknik geomatika dan kompetensi-kompetensi lain untuk kepentingan pembangunan nasional demi Indonesia yang lebih maju.
lahan yang ditempati adalah 4,3 hektar. 4,3 hektar ini sebagian besarnya tadinya adalah rawa-rawa dan sekarang sudah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Siswa kita jumlahnya berapa? 2.400. 2.400. 2.400. Oke, kita lihat yang lain. Ya, sahabat Tristan, rencana pengembangan sekolah harus ideal. SMK Negeri 2 Palembang ini juga mengembangkan kompetensi-kompetensi yang unggul dengan konsep sekolah yang ideal. Konsep sekolah yang nyaman, menyenangkan, dan sangat terbuka untuk siapapun belajar di sini. Mari kita dukung terus pengembangan SMK Negeri 2 Palembang. Oke sahabat Tristan, tidak ada satu industri yang maju tanpa dukungan sumber daya yang berkualitas. SMK Negeri 2 Palembang menyiapkan sumber-sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, mandiri, profesional, dan inovatif. Oleh karena itu, mari kami undang kawan-kawan industri dan dunia usaha bekerja sama di SMK Negeri 2 Palembang dan SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk tetap mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.